Maka mereka pertama harus berakidah sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa? Karena begini kata Nabi, "Satab tariku umati ala salasin wasabina firqatan." Kalau umatku, berarti umat Islam kan? Kata Nabi ini, akan pecah menjadi 73 firqah. Yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Itu kan berat itu. Kebanyakannya masuk neraka. Karena hukum Islam cuma satu ya. Nah yang satu ini siapa? Itu Nabi dan sahabatnya. Itu ada di surat At-Taubah Anwar. Ayat ke-100. Nanti ya kalau ada waktu baca. Asabiqunal awaluna. Orang-orang pertama masuk Islam, mereka itu diridhoi oleh Allah. Dan Allah ridho kepada mereka. Dan Allah menyiapkan surga untuk mereka. Mereka kekal dalamnya. Jadi yang satu kelompok itu yang masyhur itu kelompok Nabi dan sahabat. Hanya itu. Tapi ada kelanjutan seterusnya. Waladzinat taba'uhum bihsan. Dan siapapun sesudah mereka yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Sehingga kita sekarang ini berusaha ingin masuk ke dalam kelompok Nabi dan sahabatnya. Mutabi disebutnya. Orang yang mengikuti Nabi dan sahabat. Karena Al-Qur'annya begitu. Waladzinat taba'uhum bihsan. Jadi yang akan masuk surga itu pertama Nabi, kedua para sahabatnya, ketiga para pengikut Nabi dan sahabat. Nabi itu disebut Ahlus Sunnah. Siapa Ahlus Sunnah? Nabi. Siapa wal jamaah? Sahabat. Tetapi karena sekarang Nabi dan sahabat sudah meninggal, maka siapapun orang yang mengikuti ajaran beliau disebut juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu enggak hilang. Walaupun Nabi dan sahabat sudah meninggal, pengikut Nabi dan sahabat itu tetap disebut aswaja. Dan sekarang di dunia ini mayoritas itu aswaja. Jadi walaupun disebutkan 72 firqah masuk neraka, itu kelompok itu pengikutnya kecil-kecil, sedikit-sedikit gitu. Secara kuantitasnya. Paham Anwar ya? Jadi sebagian besar dunia ini kebanyakannya aswaja. Sehingga tahun 2006 gitu kalau nggak salah itu ada muktamar internasional di Chechnya Anwar. Itu seluruh ulama sepakat di situ. Di situ ada fatwa yang penting, yaitu katanya Wahabi itu bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Marah makanya Arab. Tapi itu mah terlalu jauh ya kita. Jadi intinya tadi Bapak jelaskan bahwa akidah itu hanya satu yang diterima oleh Islam. Itu akidah yang sama antara Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Yaitu minimal mengajarkan 50 akidah. Ya, 50 akidah itu 41 sifat. Berkaitan dengan sifat ketuhanan. Kemudian 9 berkaitan dengan sifat kenabian, kerasulan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ini dulu, tauhid ya. Nah, insya Allah minggu depan kalau kita panjang umur ke fikih ya, kemudian mengikutinya tajwid, kemudian kembali lagi ke tauhid ya, karena itu yang terpenting kita 3 pelajaran dulu. Ini dalam kitab ini disebutkan i'lam annahu yajibu ala kulli muslimin aya arifa khamsina akidatan. Ketahuilah sesungguhnya wajib syar'i ini yaitu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jika dikerjakan berpahala, jika ditinggal berdosa. Itu wajib syar'i namanya. Kayak sholat fardu itu wajib syar'i. Kalau dikerjakan benar berpahala. Ditinggalkan berdosa. Tidak sholat maksudnya. Tapi kalau dikerjakan tidak benar juga berdosa juga itu. Dianggap main-main itu. Kenapa? Karena kan kita Muslim. Kalau beramal itu harus sesuai dengan aturan kan? Aturan itulah Islamnya. Di akhirat akan diperiksa sholat kita itu. Sesuai nggak dengan aturan Islam gitu kan, ada syarat rukun ya. Rukun salat kan, syarat sah salat itu harus dipenuhi. Kalau kalian nggak hafal nanti kita akan pelajari itu ya. Insyaallah ya. Nah, kata guru Bapak gini, bukan guru Bapak juga, orang lain pun guru-guru ya di mazhab kita aswaja itu. Kalau orang berniat ngaji, selamanya akan ngaji, maka ilmunya itu amalnya yang benar diterima, yang salah karena belum dipelajari
dimaafkan. Itu untungnya. Tapi kalau orang tidak pernah mengaji tapi sholat ya, zakat, saum, tapi dia nggak pernah ngaji seumur umur, itu dosa semuanya. Belum tentu diterima amalnya karena nggak pakai ilmu. Itu wajibnya ilmu itu, jadi sangat kuat gitu. Yang pertama kita menjaga keimanan, kedua mengamalkan ajaran Islam. Ajarannya ya, nah, bukan berdasarkan kita. Banyak yang begitu Mi. Orang tuh dari kecil Mi nggak sholat. Udah dewasa juga nggak sholat, pas tua mau meninggal baru nyadar gitu. Pingin sholat tapi dia malu bertanya, malu belajar. Akhirnya lihat aja di masjid, oh orang sholat begitu, ngikutin aja Mi. Kelihatan takbir juga beda kan nggak ada gurunya. Rukunya juga beda kan nggak ada gurunya. Dia kira gampang mengamalkan itu, padahal dia nggak pakai ilmu, itu ditolak itu. Sepakat semua ulama Mi. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu marudatun la tuqbalu. Setiap orang beribadah tidak dengan ilmunya ditolak langsung oleh Allah. Karena ada ilmu itu akan harus dipakai buat apa itu ilmu. Ya, kita juga nyuruh orang buat rumah kan serius itu. Mereka digaji. Kalau kerja nggak benar, paling dicarekan, baru digaji. Paling dengan Allah, dengan Tuhan gitu kan. Harus benar ibadah itu. Pahami ya? Kita disebut orang Islam itu jika mengamalkan ajaran Islam, aturan Islam. Sholat itu ada syaratnya, laksanakan itu. Ada rukunya, laksanakan. Ada pembatalannya, jauhi. Kalau enggak berdasarkan itu, ditolak. Gitu Mi, banyak orang itu sholat. Maka kelihatan, sholat itu enggak benar Mi. Harus Sumaninah juga enggak bisa. Kan enggak dipelajari. Artinya yang kedua, ilmu yang kita amal itu harus ada gurunya. Kita tidak bisa berislam sendiri Mi. Tanpa guru enggak bisa. Dianggap setan gurunya, masuk neraka gitu. Kalau ada gurunya nanti ditanya, mungkin bisa sholat dari mana? Dari bapak. Bapak ditanya, dari siapa? Punya guru. Guru patinya lagi, terus nyambung sampai ke Nabi. Sah itu Islam. Kalau nggak nyambung, nggak sah. Sehingga kan kata Nabi, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang berbicara dalam masalah agama tapi bukan dari kami, kata Nabi, itu ditolak. Itu karena nggak ada nyambung ke Nabi. Harus nyambung gitu. Jadi ilmu itu diwariskan. Nabi kan ngajar sahabat ya. Sehingga Nabi kan bilang ke sahabat, jadi kamu harus ngajar anak-anakmu sholat gitu kan. Nah, sahabat ngajar lagi kan, terus ke anaknya terus nyambung, diajarin terus. Itu sebenarnya agama itu begitu, bukan kayak sekarang. Menurut Bapak nggak fair, ibu-ibu getol ke masjid ya, bapak-bapaknya enggak. Pas ibu pulang ngajar lagi keluarga, enggak. Mereka juga nggak bisa. Pernah waktu Bapak Sang Hurip, ya, Bapak Ibu Rifai datang ke rumah, nggak tahu mama masih ingat nggak? Rupanya orang Palembang, Bar. Ustadz, saya itu udah 7 tahun di Bandung. Ngaji ke sana kemari, tapi kok saya nggak ngerti-ngerti, nggak bisa ngaji. Kenapa Pak Ustadz? Gitu, Bar. Bapak tanya, oh, Bu, waktu Ibu ngaji diajarkan nggak tauhid akidah yang 50? Enggak, Ustadz. Oh gitu. Terus itu rukun sholat diajar? Enggak. Terus tajwid Bu gimana? Tentang mad tabi'i, mad badal, itu ciri-ciri? Enggak. Oh, berarti Ibu salah ngikutin pengajian. Abring-abringannya ngungkulin. Ketika dia abring-abringan baju ganti-ganti. Tapi itulah, banyak kesalahan di masyarakat. Jadi yang benar mah orang-orang pesantren sebenarnya ya. Tapi pesantren juga sekarang nggak ngerti Bapak ya. Kalau dulu waktu zaman Bapak kan salafiyah ya. Jadi kayak kita begini diajarkan gitu kan, fikih, tauhid gitu. Udah tamat balik lagi. Itu yang benar. Cara memperutik Islam itu. Karena kuatnya Islam itu ketika umat Islamnya berilmu. Kalau umat Islam bodoh-bodoh, ya nggak ada apa-apanya gitu. Ilmunya ini, padahal kalau dipelajari ini ilmu tinggi. Orang lain nggak bisa menguasai ilmu seperti ini. Nah, banyak masalah jadi masalah itu. Jadi kita kalau bisa harus terjun. Mungkin aja nanti Anwar udah punya keluarga, misalnya punya tempat, di tempat itu nggak ada yang ngajar. Kita bisa ngaji Quran, ngajar Al-Quran, jangan diem, ya. Jadi apa jalur kita lah, keluarga kita harus ngajar gitu, minimal baca Quran, ngajar orang teh, ajak tetangga ya, sini enak nggak belajar ngaji gitu, ngajar bisa ngajar ya, semua gitu. Itu ya, harus ada apa perhatian ke lingkungan itu Mi, jangan egois. Seorang bisa baik antep batur, walaupun memang tidak kewajiban ya, kan yang wajib ngajar anak mereka itu orang tuanya sebenarnya. Kalau misalnya anak-anak itu bodoh, bukan ustaz yang disalahkan, tapi orang tuanya. Apa pernah ngomong gitu ya, masa di guru minta ngajar masa liwa juga kewajiban ngajar itu kan. Berada anak-anak gitu banyak. Jadi dengar adzan bapak meresepnya, brulnya udah datang baru datang.
Baru bapak teh, anak-anak nih, kalau kalian bodoh, yang disalahkan itu bukan bapak, tapi orang tua kalian. Gitu. Mau bapak kasarnya, karena kewajiban itu orang tua, bukan ustadz. Kecuali orang tua nggak bisa ngajar, ngundang bapak misalnya ngajar di rumah, baru orang tua itu terhindar dari dosa gitu. Kan dia udah berusaha ngajar. Suka teh isukna rek eueuh araya deui teh parunung syukurnya. Ibu loba di belakang, bapaknya sedikit gitu, nggak masalah sih. Nah, jadi wajib nih. I'lam anahu yajibu ala kulli muslimin aya arifah homsina akidatan. Wajib syar'i kepada setiap orang Islam ma'rifat 50 akidah. 3 isinya nih. Pertama wajib syar'i. Enggak bisa ditolak itu. Wajib. Wajibnya apa? Wajib ma'rifat. Wajib ma'rifat terhadap 50 akidah. 50 akidah itu Anwar 20 sifat wajib di Allah, 20 sifat mustahilnya, lawan yang wajib, 1 sifat yang jaiz. Jadi 41. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang jaiz. Jadi 41. Kemudian 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat yang jaiz bagi Rasul. Jadi 9. 4, 1 sama 9, jadi 50. Itu wajib kita kuasai. Karena itu penangkal kemusyrikan. Kalau orang nggak belajar itu, pasti dia kena musyrik. Walaupun musyrik kopi. Jadi harus itu. Ini penangkal kemusyrikan itu. Kemudian masalah-masalah akidah di Al-Quran, hadis, itu kembali kepada 50 ini. Karena intinya yang 50 ini. Intisarinya. Tahu homi intisari? Gini. Tahu homi kelapa? Nah, kalau dibuka, yang pertama kelihatan apanya? Batok kan? Ya. Kalau batok dibuka, kemudian ada apanya? Kelapa ya. Kemudian airnya kan? Nah, intisarinya yang mana menurut homi? Salah. Intisarinya itu ketika diparut, kemudian digolakan jadi apa yang? Nah itu, minyak. Intisari kelapa itu minyak. Ilmu itu seperti itu, iya. Al-Quran hadisnya diperas ke ulama, diolah jadi minyak. Nah ini dalam kitab-kitab ini. Paham? Jadi kalau orang nggak ngaji kitab, udah dia kasihan gitulah. Ya kasihan. Karena akidah itu hanya satu yang diterima oleh Allah. Ajaran Islam pun satu, sehingga dalam fikih juga walaupun ada 4 imam yang diakui, kita harus ngambil salah satunya. Karena akhirnya mereka jadi imam kita. Kalau kita pengikut Syafi'i, kalau kita ada di kelompok Imam Syafi'i. Walaupun kita bapak belajar misalnya kepada guru bapak, tapi itu kan gaib ya, pengantar. Walaupun dapat pahala, tapi pada hakikatnya kita belajar kepada Imam Syafi'i karena ilmunya ilmu Imam Syafi'i. Gitu. Kalaupun terhalang jauh mungkin ya beberapa orang, tetap dianggap ya, Imam Syafi'i pengikut Syafi'i gitu. Karena kalau nggak mau ijtihad wajib taklid. Aturannya gitu dalam fikih. Kalau orang mau ijtihad haram taklid. Dia harus nyari sendiri ya Al-Quran hadis hukum-hukum itu. Kalau tidak mampu seperti kita termasuk awam ya, wajib taklid kepada salah. Itu jadi keputusan ulama. Ulama dulu udah konsensus bikin keputusan. Bagi umat Islam akhir zaman yang ingin selamat, pertama akidahnya harus mengikuti akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Karena mereka yang menulis akidah Nabi dan Sahabat itu ditulis secara lengkap gitu. Sehingga disebut akidah Asy'ariyah atau Aswajah itu. Dan dalam fikih silakan salah satu ambil yang 4 itu. Kita mengambil Imam Syafi'i kenapa? Pertama karena Imam Syafi'i dianggap paling pintar di antara imam yang lain. Kedua, Imam Syafi'i itu tinggal di 5 negara. Pengalaman lebih banyak gitu. Kalau Imam Syafi'i kan di 1 negara aja. Ya. Kemudian juga yang ketiga, Imam Syafi'i itu masih senenek moyang dengan Kanjeng Nabi. Di kakeknya ke-9 kalau nggak salah Nabi itu ketemu dengan, jadi masih turunan Quraisy gitu. Jadi banyak kelebihan. Dan kita memang harus yang terbaik nyari gitu. Dan sekarang menurut berita tarikh juga Bapak terima, di mayoritas dunia ini mayoritas paling banyak pengikut Syafi'i. Pengikut Hanafi, Hambali itu udah berkurang dan ada di negara tertentu gitu. Kita bersyukur ya. Dan untuk mengikuti paham Syafi'i, kita harus punya bukunya. Indonesia banyak ini. Buku Syafi'i banyak. Bapak pernah ngobrol kan sama itu orang jemaah tabligh.
sebenarnya jamaah tabligh ini ngikut siapa gitu. Kan kantor pusatnya di London. Ternyata katanya itu pengikut Imam Hanafi dari sana. Kalau begitu berarti mau pindah dari Syafi'i ke Hanafi. Di Indonesia nggak ada kitab Hanafi, ripuh gitu mau pindah teh. Kan kedupu. Syafi'i Hanafi udah nggak perlu pindah gitu, ini aja. Terus ajalannya huruj ya, meninggalkan keluarga gitu kan 3 hari 7 hari. Itu nggak ada sebenarnya, di hadis juga nggak pernah dengar. Kalau huruj bahasa Arab memang artinya keluar sih, bener itu mah, tapi kan istilah agama nggak ada itu. Terus mereka ngajar ini enggak. Bapak juga diajak dulu waktu di mana, di Gading Regensi, Pak yuk ikut jamaah tabligh. Boleh sok, tapi Bapak pengen tahu siapa pimpinannya jamaah tabligh. Oh enggak ada, ini kolektif. Wah nggak bisa. Kedua, diajarkan nggak itu tauhid, fikih, tajwid? Enggak, cuma pada amal aja. Udah nggak mau. Itu aliran putih itu mah, tapi sesat. Cuma mereka nggak radikal aja, nggak kayak Wahabi gitu ya, tapi tetap sesat ya. Kasihan orangnya baik-baik kan, ya tetap sesat dan nggak dipelajari ya. Coba kita dekati waktu di situ alaman ada bapak ngajar ini, pada nggak mau, sehingga lepas. Udah apa artinya tuh, udah keras beku, nggak mau diajak bener. Itu karena dari kecil nggak pernah diajar ngaji ya. Lama-lama hati keras ya. Karena kalau orang baik untuk dapat hidayah dari Allah itu gampang ya, tersentuh. Begitu ada kebaikan, ada yang hak, langsung mereka ngikut. Tapi kalau udah keras hatinya nggak mau dikasih yang benar, maunya itu ya kalau ketawa-ketawa dengar pengajian itu senang mereka itu. Jadi udah hawa nafsu. Kasihan sebenarnya yang doraka yaitu pimpinannya nyasarkeun. Sekali lagi ya, wajib syar'i ma'rifat terhadap akidah yang 50 khamsina akidatan. 3 poin ya. Wajib syar'i ma'rifat terhadap akidah yang 50. Wa kullu akidatin, dan untuk tiap-tiap akidah yajibu alaihi ayarifa laha dalilan ijmalian. Yang keempat nih. Untuk tiap akidah itu wajib mengetahui dalilnya secara ijmali. Baik dalil akli maupun dalil nakli. Sekali lagi ya. Ini sebentar lagi selesai nih ya, bisa kalian pusing. Pelajaran tauhid hari ini yaitu bahwa kita wajib makrifat terhadap 50 akidah. Yang keempat, untuk tiap akidah wajib tahu dalilnya. Ya, secara ijmali atau tafsili. Contohnya gimana? Begini. Misalnya kita meyakini sifat pertama yang wajib ada pada zat Allah itu adalah wujud. Artinya wujud itu ada. Wujud bahasa Indonesia, bahasa Arab. Bahasa kitanya kalau diterjemahkan ada. Kita wajib yakin bahwa Allah itu ada. Misalnya Umi ditanya, Umi yakin tuh Allah teh aya? Kata Umi, yakin. Apa dalilnya? Apa argumentasinya? Misalnya. Kata Homi, adanya alam. Adanya alam ini menunjukkan adanya sang pencipta. Tidak mungkin alam jadi dengan sendirinya. Coba kita lihat kopiah, pasti ada yang membuat. Walaupun kita tidak ketemu dengan si pembuatnya, tapi secara akli pasti ada yang membuat. Tidak mungkin kopiah jadi sendiri kan? Nah, itu logika namanya, dalil akli. Paham anornya? Itu dalil ijmali, dalil ringkes. Ada yang terperinci, tapi yang wajibnya dalil ijmali aja. Bisa ditanya gitu, naon dalilna anu nuduhkeun kana ayana Allah, ayana alam, langit, bumi dan sebagainya. Tidak mungkin dia jadi sendiri, pasti ada yang membuat. Walaupun kita tidak ketemu dengan Allah, tidak melihat dengan Allah sekarang ya. Tapi yakin Allah itu ada, karena ada ciptaannya. Itu dalil akli namanya. Selain dalil akli, kita pun harus tahu dalil nakli Al-Quran atau hadis. Nah, dalil naklinya itu di surah Ar-Ra'd Anwar. Ayat ke-16. Kalimatnya qulillahu khaliqu kulli syai'in. Naon ieu? Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Apa Mi? Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Iya, naonnya? Nah, karena itu harus hafal, Cik Anwar. Qulillahu Khaliqu kulli syai'in. Itu dalil aklinya. Itu wajib hafal. Dalil akli harus tahu, dalil nakli harus tahu. Jadi setiap akidah harus disertai kedua dalil itu.
Kalau kita tahu Allah itu wujud, kidam bako, muhal apa itu lalu dinyanyikan. Non dalil natenya eta taklid. Taklid dalam akidah itu tetap neraka kata ulama. Ngeri gitu. Karena marifat itu tahu dan juga bisa menegakkan dalil argumen. Jadi kalian udah marifat nih sifat pertama, sifat wujud. Karena tahu dengan dalilnya. Wajib itu, dalil itu tahu. Wajib. Jadi kalau ditanya lagi, Mi, apa yang menunjukkan adanya Allah? Gimana jawabannya? Adanya alam, adanya langit, bumi, gunung, dan sebagainya. Karena adanya alam menunjukkan adanya sang pembuat, sang pencipta. Tidak mungkin alam jadi dengan sendirinya. Siapa nama pencipta itu, Mi? Allah, kata mereka. Dari siapa kami tahu? Dari Nabi. Ya, karena yang menyatakan bahwa yang membuat alam ini itu Nabi yang mengatakan, Allah itu. Apa dalil tadi? Kulilahu khaliqu kulli syai'in. Kul katakan olehmu wahai utusan wahai Muhammad. Allahu hanya Allah saja. Khaliqu yang telah menjadikan kulli syai'in segala sesuatu. Nah, itu dalil nakli, dalil Al-Qur'an. Allah mengakui bahwa Allah lah yang membuat segala sesuatu itu, dikatakan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh menyebarkan begitu. Jadi kita tahu nama sang pencipta itu dan Nabi Muhammad. Makanya kita punya Nabi Muhammad itu berjasa besar kepada kita. Karena sebelum Nabi Muhammad lahir, orang nggak tahu siapa pencipta itu, nggak tahu mereka itu, sehingga mereka banyak menyembah patung misalnya, karena nggak tahu Tuhannya. Setelah ada Nabi jadi jelas. Jadi kita itu hutang budi lah karena Nabi, makanya harus bersolawat, luar biasa. Dan kita tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak mencintai Nabi dulu. Harus itibar dulu kepada Nabi, baru sampai kepada Allah. Paham Anar ya? Jadi itu dalil itu harus dipertahankan. Jadi kalau udah hafal nih, udah Pak ajarkan nih tentang dalil akli dan dalil nakli dari satu sifat dulu ya. Kan ada 50, baru tinggal 49 lagi. Saya pertemuan satu aja ya. Pusing kebanyakan nanti. Jadi kalau Bapak tanya sekali lagi, Mi, apa dalil aklinya yang menunjukkan adanya Allah? Jawabannya gimana? Adanya alam. Karena tidak mungkin alam jadi dengan sendirinya. Setiap ada yang dijadikan, tentu ada yang menjadikannya gitu kan. Kayak kepeah ya, kalau kita tidak ketemu dengan si pembuatnya. Kalau dalil naklinya apa, Mi? Banyak sebenarnya Al-Quran ya, dalil nakli itu untuk sifat wujud. Tapi yang dipakai yang paling enak itu. Nah, lebih mudah gitu. Kalimatnya nggak terlalu panjang. Kulillahu khaliqu kulli syai'in. Maknanya huwalu alamul murad. Kul itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad ya. Kul katakan olehmu wahai Muhammad, wahai utusan. Allahu hanya Allah saja. Khaliqu yang telah menjadikan. Kulli syai'in segala sesuatu. Enggak ada yang kelewat, semua dijadikan oleh Allah. Coba lihat, kalian lihat ini. Tembok ada yang retak-retak, semuanya dijadikan oleh Allah itu. Enggak akan terpikir oleh kita hebatnya Allah itu. Enggak ada yang kelewat, ini kotor ini, itu semua oleh Allah, itu hakikatnya gitu. Hakikatnya oleh Allah. Nah ini kita juga kan ya, dari mulai alis, mata. Hebat Allah itu. Pekerjaan Allah itu enggak berhenti tiap hari ya, tiap saat itu. Ada pekerjaan Allah. Itu ngurus kita. Alhamdulillahirabbil alamin kan Anwar. Alhamdulillah, puji yang 4 itu hak Allah Rabbil alamin yang ngurus seluruh alam. Ngurus apa ke kita? Ngurus mata bisa melihat terus. Itu enggak berhenti. Selama kita nyaring, kita bisa melihat kan? Itu terus diurus oleh Allah penglihatan kita itu. Napas kita nih, ya. Omongan kita, telinga kita bisa mendengar, itu diurus oleh Allah, itu banyak diurus oleh Allah itu. Karena robu di situ kan. Robu itu pengurus. Kita diurus oleh Allah. Karena Allah mengurus mata kita, mengurus pendengaran kita, berarti Allah itu dekat kan. Walaupun jangan membayangkan dekatnya seperti makhluk dengan makhluk ya. Ada jarak gitu. Bukan, Allah itu enggak terkena jarak. Sekali lagi ya. Dalil yang menunjukkan adanya Allah atau wujudnya Allah adalah ada 2. Pertama dalil akli, kedua dalil nakli ya. Jadi Allah itu menurut akal wajib ada, mustahil tidak ada. Ini lawannya mustahil itu. Allah wajib ada, wajib wujud, mustahil tidak ada, mustahil adam pakai ain dal mim, adamun. Kalau pakai hamzah nama nabi. Adamun. Kalau pakai ain adamun, itu artinya tidak ada. Dari dikit ya. Wajib wujud, mustahil adam. Wajib Allah itu ada, mustahil tidak ada.
Dalilnya nakli apa tadi? Qulillahu khaliqu kulli syai'in di surah Ar-Ra'd ayat ke-16. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.